Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Ya, kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol nih bareng Mas Awan Prasetyo dalam rangka memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah praktik produksi berita televisi dan praktik produksi acara non berita di radio. Agak panjang yang diampu oleh Mbak Penny Huta Barat. Oke, welcome Mas Awan. Boleh dong Mas memperkenalkan diri dulu sebelumnya, barangkali ada yang belum kenal nih. Halo teman-teman semua, nama saya adalah Awan Prasetyo. Saya lulusan dari D3 Komunikasi Vokasi UI. Saya bangga dengan itu, saya bangga sekali sampai saat ini. Saya bekerja sekarang sebagai General Manager di Findes Corp. Oke teman-teman, tadi seperti yang udah Mas Awan bilang, beliau juga adalah alumni dari BC UI Broadcast UI 2012. Dosennya siapa tuh Pak? Dosennya ada almarhum Mbak Tio, Mbak Meli, ada dulu Mbak Amel juga, gitu Mas Joko, banyak. Oke, tadi mungkin adalah perkenalan singkat dari Mas Awan Prasetyo ya. Sekarang langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol Mas. Gak bakal jauh-jauh dari Findes sih, karena kan ya kita bakal ngomongin Findes lah, cerita-cerita pokoknya. Oke, mungkin buat orang-orang di luar sana nih Mas, banyak, kalau dari saya pribadi sih masih menemukan banyak orang di sana yang tahu Findes itu adalah Vincent dan Desta doang. Iya. Terus bisa dijelasin mungkin Findes itu sebenarnya apa sih Mas? Ya, terima kasih Mas Noval. Bahwa Findes merupakan sebuah digital media. Kami menyebutnya sebuah digital media yang memang inisiasinya dan foundernya itu dari Vincent dan Desta gitu. Jadi benar ketika memang bilang Findes adalah Vincent Desta. Namun sebagai Findes, kami punya banyak program, punya banyak konten, punya banyak event, punya banyak talent-talent yang sebenarnya nggak cuma Vincent Desta gitu. Kami punya beberapa stand up comedian yang memang mengisi program-program kami, maupun orang-orang yang kami coba untuk kami digging gitu, kami gali talentnya untuk bisa ngisi program di Findes gitu. Jadi kami merupakan sebuah media, Findes merupakan sebuah media yang memang awalnya kami ciptakan untuk bersenang-senang sekaligus bermanfaat buat orang lain dengan menyajikan sebuah tontonan yang edukatif, inspiratif, dan juga menghibur untuk masyarakat Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu Mas Nova. Terus boleh ceritain sedikit dong Mas, awal berdirinya tuh perusahaan ini tuh gimana sih? Terus inisiatornya siapa? Terus dulu karyawannya cuma ada berapa gitu? Iya. Dulu ini adalah bisa dibilang perusahaan pandemi ya teman-teman. Jadi memang kami berdiri pada saat pandemi 2020. Awalnya memang mereka berdua, Vincent dan Desta, membuat sebuah konten di YouTube barengan sama Hesti dan Enzi di tahun 2020. Lalu di akhir 2020 mereka come up lagi dengan berdua, Vincent dan Desta Show namanya. Dan di awal 2021 mereka pengen menseriuskan ini menjadi sebuah lini bisnis media gitu. That's why di tanggal 1 Maret 2021 kami di Findes membangun sebuah perusahaan terbatas lah, perseroan terbatas gitu, yang memang membawahi Findes di tanggal 1 Maret 2021 dan sekarang memang sudah berjalan 20 bulan gitu. Dulu awal-awal karyawannya baru 7 orang. 7 orang. Iya, dan sekarang alhamdulillah di akhir 2022 karyawan kami yang tetapnya mencapai 24 dan yang totalnya sama freelance, part-time dan magang itu mencapai 35 lebih karyawan. Oh gitu. Terus dari awal pertama didiriin itu tanggal 1 Maret ya? 2021 itu sampai sekarang apa sih nilai-nilai yang masih ada yang ditanemin di perusahaan ini? Nilai-nilai yang ada dan pasti ada dari Findes adalah nilai kejujuran, nilai no drama, nilai tulus, nilai untuk berkarya dan selalu bermanfaat buat orang banyak gitu. Jadi memang kami di Findes melakukan semuanya dari hal yang kami senang dulu gitu, bukan berbasis duit gitu. Tapi kami memang pengen berkarya, pengen ngasih sebuah pesan positif untuk masyarakat Indonesia gitu. Jadi memang banyak hal yang memang kami pegang. Biasanya kami berpatokan pada beberapa hal seperti jujur, selektif, terus juga
unik dan masih banyak lagi sih. Kita coba sedikit flashback nih Mas Awan, di tahun 2022 ini Vindes tuh udah nyiptain masterpiece apa sih, karya-karya apa aja yang mungkin ada achievement juga yang diterima di Vindes Corp ini. Oke, 2022 itu bisa dibilang sebagai tahunnya Vindes ya teman-teman. Jadi memang kami cukup banyak berkarya dan menghasilkan sebuah program-program baru yang bisa dibilang akhirnya mencapai inspiratif lah, edukatif juga gitu. Yang pertama, di awal tahun kami membuat sebuah program Vindes Sport yang merupakan pertandingan tenis meja antara Abdel lawan Desta pada saat itu. Dan memang setiap event yang kami buat atau setiap program yang kami buat berawal dari sebuah tanda kutip masalah dulu gitu. Jadi kayak misalnya ya tadi Vindes Sport, kami melihat bahwa di PT MSI, Persatuan Tenis Meja Indonesia itu punya masalah gitu. Ada dualisme kepengurusan yang membuat sebenarnya atlet-atlet itu tidak bertanding. Kalau di PON, di Asian Games itu tidak ada cabang tenis meja yang diturunkan karena adanya dualisme tersebut. Nah kami di Vindes berusaha untuk membuka pemikiran masyarakat bahwa ada loh masalah itu loh. Ayolah kita benerin gitu kurang lebihnya. Terus lanjut kami punya Ramadan bareng Vindes, merupakan sebuah program Ramadan dengan buka dan sahur. Di bulan Ramadan waktu itu alhamdulillah juga berhasil juga. Lalu kami punya dua Vindes Sport lagi yang merupakan pertandingan bulu tangkis dan tenis lapangan gitu. Pertandingan tenis lapangan juga kami melihatnya ada sebuah keunikan tersendiri bahwa kami melihat sebuah venue yang bernama Tenis Indoor Senayan itu ternyata selama puluhan tahun sudah sekian lama kita tidak punya tontonan di Tenis Indoor Senayan yang benar-benar tontonan tenis gitu. Tenis Indoor Senayan itu dipakai untuk pertandingan voli, bulu tangkis, konser, vaksin, pameran buku. Nah, Vindes pengen membuat sebuah standar event, standar broadcast yang memang bisa menjadi benchmark untuk ya Vindes sendiri dan media-media lain atau apapun itu yang mengadakan event di sana. Oke, lanjut Mas Awan. Kan kemarin tuh Vindes sempat ngadain raker ya. Boleh dong di-spill sedikit project-project yang akan muncul nih di tahun depan. Oke, raker Vindes, raker rapat kerja. Kemarin di akhir tahun di bulan November kami mengadakan raker di mana kami membahas tentang apa-apa aja yang baru maupun yang lama yang kami improve dilakukan di 2023 gitu. Salah satunya yang tadi saya bilang di awal bahwa Vindes ini sebuah perusahaan pandemi gitu yang berdiri ketika semua hiburan off air gitu gak bisa keluar, akhirnya semua beralih ke digital gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah pandemi sudah berkurang lah bisa dibilang gitu dengan adanya vaksin, udah 3 kali vaksin, sekarang juga lagi dicanangkan untuk vaksin keempat. Nah Vindes sebagai sebuah media tuh pengen memutarkan habitnya lagi gitu bahwa sekarang sudah zamannya lagi event off air gitu, dimana di tahun 2023 kami akan lebih banyak menjalankan event-event off air atau ya bisa dibilang event hybrid dimana kami akan mengkombinasikan event online dengan event off air gitu. Sebenarnya kurang lebih gambarnya secara garis besar di 2023 kami akan menjalankan sebuah event off air yang lebih banyak. Ya. Terakhir nih Mas, kasih feedback dong buat saya pribadi selama magang di sinilah istilahnya. Boleh dong. Oke, siapa nama kamu? Noval Zidan. Mungkin masukannya so far saya melihatnya berkembang cukup besar ya, pesat gitu. Kayak ikan. Apa tuh? Pesut. Nah, Noval awal-awal saya ingat sekali bahwa saya merasa ini orang agak kurang greget gitu. Tapi setelah itu Bapak ingat saya ajak ngomong Anda ya waktu itu, ayo Pak lu harus gini. Dan dari situ ya cukup berprogres lah. Dan itu juga diakui dengan beberapa tim di Vindes gitu yang melihat perkembangan Noval ini sangat signifikan dari awal magang sampai sekarang gitu. Dan Noval juga termasuk orang yang bisa diandalkan gitu. Dan yang terlebih penting sebenarnya di Vindes itu melihat anak magang itu harus santai, fleksibel dan nggak buru-buru pulang sebenarnya gitu. Jadi itu salah satu yang bisa dibanggakan oleh Noval dan masukannya nggak ada sih, maksudnya nggak ada minusnya, tinggal tetap terus belajar aja, mengimprove. Pokoknya belajar, cari ilmu dan colong ilmu yang banyak di Vindes. Thank you banget Mas Awan udah mau ditanya-tanyain begini. Nggak ngeganggu waktunya lagi tidur ya. Pokoknya thank you banget lah udah diterima magang di Vindes ini. Oke, Mas Awan Prasetyo everybody.